Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Mufidah dan rekan saya Muhammad Syukron Hidayat akan memaparkan sedikit materi tentang metabolisme bakteri. Nah, metabolisme bakteri itu meliputi semua reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel bakteri, berperan dalam regenerasi energi dan metabolit. Nah, reaksi ini terjadi karena adanya enzim yang memadai dan kompleks. Kemudian metabolisme itu terdiri dari dua proses. Proses yang pertama ada anabolisme dan juga katabolisme. Perbedaannya yaitu anabolisme merupakan reduksi alami yang membutuhkan energi. Kemudian materi awal itu berupa materi awal tertentu dengan berbagai produk akhir. Kemudian untuk katabolisme itu oksidasi alami yang menghasilkan energi dengan berbagai materi dengan produk akhir tertentu. Kemudian ada jenis metabolisme itu ada dua. Yang pertama itu ada metabolisme primer yang berhubungan dengan anabolisme dan katabolisme. Kemudian metabolisme sekunder yang berhubungan dengan produk-produk. Mikroba memerlukan bakteri untuk sintesis bagian sel, sintesis enzim, kemudian mempertahankan kondisi sel dan memperbaiki bagian sel yang rusak, dan terakhir itu untuk pertumbuhan dan perbanyakan sel. Nah, agar enzim bekerja dengan baik itu diperlukan adanya kofaktor. Di sini ada 3 jenis kofaktor. Yang pertama itu gugus prostetik, ion anorganik, dan molekul organik. Tahap kerja enzim itu ada 3 tahap. Yang pertama itu substrat melekat pada enzim dengan ikatan non-kovalen membentuk kompleks enzim substrat. Yang kedua itu enzim melakukan reaksi kimia pada substrat membentuk kompleks enzim produk. Kemudian yang ketiga yaitu produk meninggalkan tapak aktif enzim dan enzim tersebut tiap melakukan proses yang sama pada substrat yang baru. Kemudian pembentukan enzim yaitu ada teori kunci atau anak kunci, yaitu ukuran molekul enzim itu harus lebih besar dari substratnya. Kemudian ada teori kecocokan yang terinduksi. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu pH dan suhu, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, dan aktivator dan juga inhibitor. Kemudian pengaturan enzim yaitu penghambat kompetitif. Molekul inhibitor berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Kemudian penghambat non-kompetitif yaitu molekul penghambat bergabung dengan enzim di luar sisi aktif menyebabkan konformasi enzim berubah. Kemudian yaitu ada penghambat umpan balik, yaitu penumpukan produk akhir menghambat kerja enzim pertama dengan rangkaian reaksi tersebut sehingga produk enzim selanjutnya ditunda. Kemudian klasifikasi enzim yaitu ada enzim berdasarkan tempat bekerjanya, yaitu ada endoenzim dan juga eksoenzim. Kemudian berdasarkan fungsinya yaitu ada yang pertama oksireduktase, yaitu mengkatalis reaksi oksidasi dan reduktasi. Kemudian yang kedua itu ada transferasi, yaitu mengkatalis perpindahan gugus molekul dari suatu molekul ke molekul yang lain. Kemudian yang ketiga itu ada hidrolase, yaitu dengan mengkatalis pemutusan ikatan antara karbon dengan berbagai atom lainnya. Kemudian yang keempat itu ada mengkatalis penambahan gugus fungsi dari suatu molekul. Kemudian yang kelima itu ada isomerase untuk mengkatalis reaksi isomerisasi. Kemudian yang keenam itu ada ligase untuk mengkatalis reaksi penggabungan dua molekul dengan bebas molekul pirofosfat dari nukleosida trifosfat. Nah, kemudian ada metabolisme bakteri dari semua mikroorganisme itu dibagi menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Kemudian yang autotrof itu ada fotoautotrof dan kemoautotrof, sedangkan yang heterotrof itu ada fotoheterotrof dan kemoheterotrof. Respirasi aerob dan anaerob. Nah, respirasi aerob dilakukan jika terdapat oksigen sebagai asepton elektron. Kemudian, jika tidak ada oksigen, maka prokariot melakukan respirasi secara anaerob, yaitu jika ada aseptor elektron selain oksigen, atau dengan cara respirasi fermentasi, yaitu jika tidak ada asepton elektron.
sampaikan sedikit mengenai metabolisme bakteri. Nah, salah satu bagian dari metabolisme bakteri adalah respirasi. Respirasi itu merupakan proses mobilisasi energi yang dilakukan oleh jasad hidup melalui pemecahan senyawa berenergi tinggi untuk digunakan menjalani fungsi hidupnya. Respirasi ada dua, yakni respirasi aerob dan juga anaerob. Untuk respirasi aerob menggunakan oksigen dan respirasi anaerob menggunakan senyawa organik. Adapun tipe-tipe respirasi pada mikroorganisme salah satunya pada Escherichia dan juga Streptomyces. Pada bakteri ini menggunakan tipe respirasi aerob, aseptornya menggunakan O2 dan menghasilkan produk berupa H2O. Pada umumnya, organisme heterotrof memerlukan glukosa untuk proses metabolisme. Nah, karena glukosa merupakan sumber energi dan sumber karbon, maka metabolisme glukosa pada bakteri disebut dengan metabolisme sentral. Selanjutnya, metabolisme sentral pada organisme prokariota dan eukariota disebut dengan glikolisis dan siklus asam sitrat. Selanjutnya, terdapat 4 jalur pathway glikolisis pada metabolisme glukosa pada prokariota. 1. Jalur EMP atau Eden-Meyerhof-Parnas, disebut juga jalur heksosa-bisfosfat. Yang kedua ada jalur heksosa-monosfat, disebut juga jalur fosfoketolase. Yang ketiga ada jalur pentosa-fosfat atau PP, dan yang terakhir ada jalur ED atau Eppner-Doudoroff, disebut juga jalur ketoglukonat. Kemudian pada jalur EMP glukosa dipecah menjadi 2 pirufat. Nah, jalur EMP memiliki 3 tahapan penting. 1. Fosforilisasi ganda heksosa. 2. Pemecahan heksosa bifosfat menjadi 2 triosa. Dan yang ketiga defosforilasi triosa bifosfat menjadi energi dan pirufat. Kemudian sebagian besar prokariota dapat tumbuh pada media yang mengandung lemak. Lemak terlebih dahulu diesterifikasi menjadi asam lemak, kemudian asam lemak siap dioksidasi menjadi asetil-CoA. Karena terjadi oksidasi di atom karbon B, maka oksidasi tersebut dinamakan B-oksidasi. Pada prinsipnya, B-oksidasi mengurai atau memotong asam lemak menjadi satuan monomer atau asetil-CoA. Selanjutnya metabolisme senyawa anorganik. Senyawa anorganik seperti sulfur, nitrat, dan besi digunakan prokariota untuk berbagai hal atau sumber energi dan biosintesis. Pada dasarnya metabolisme senyawa anorganik terdiri atas 3 jalur, yaitu jalur asimilasi, 2 disimilasi, dan 3 ada jalur oksidasi. Kemudian ada fermentasi. Fermentasi merupakan metabolisme tanpa melibatkan oksigen. Akan tetapi beberapa organisme fermentif terkadang memerlukan oksigen untuk proses metabolisme maupun proses pertumbuhannya. Fermentasi disebut juga pemanfaatan senyawa kimia organik maupun anorganik untuk pembentukan energi melalui transfer elektron di sitoplasma. Disebut juga fosforilasi tingkat substrat. Respirasi aerob dilakukan jika terdapat oksigen sebagai aseptor elektron. Akan tetapi jika tidak ada oksigen, maka prokariota melakukan respirasi anaerob atau jika ada aseptor elektron selain oksigen, atau fermentasi jika tidak ada aseptor elektron. Dan yang terakhir ada kemosintesis. Kemosintesis adalah konversi biologis dari satu atau lebih molekul yang mengandung karbon, misalnya karbon dioksida atau metana dan nutrien, menjadi bahan organik, yakni menggunakan oksidasi senyawa anorganik, misalnya gas hidrogen sulfida atau metana sebagai sumber energi, bukannya sinar matahari seperti dalam fotosintesis. Jadi dapat kita lihat bahwasanya perbedaan dari kemosintesis dan fotosintesis.
Kalau kemosintesis itu menggunakan senyawa anorganik. Kalau di fotosintesis ya ini menggunakan sinar matahari.